Tidak pernah ya. Oh, iya. Bisa lihat ini? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Jadi ini apa buku yang kita akan gunakan nanti yang terdiri dari beberapa bab. Bab 1 etika profesi pendidikan tenaga kependidikan. Ya, jadi etika profesi dan tenaga kependidikan yang termasuk tenaga pendidikan nih, kependidikan itu yang laboran, pegawai, nah itu semua. Yang pendidik ini guru yang berdiri di depan kelas, mengajar. Nah, apa pengertian etika? Ya, itu pertama nanti, kemudian pengertian pendidik, pengertian guru, peran dan fungsi guru itu sendiri. Ya. Kemudian ada bab 2, kemudian ada bab 3. Ah, lihat dulu, apakah etika itu? Etika berasal dari kata etimologi yang berasal dari bahasa Yunani atau etos yang berarti watak kesusilaan. Jadi watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Kalau dibilang tidak etikanya kurang, oh, ternyata mengarah ke itulah kebiasaannya ya. Orang orang terdidik itu etikanya bagus, ya artinya ada kebiasaannya itu bagus. Nah, etika biasanya berkaitan erat dengan keadaan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos. Bukan mos yang kita pakai di laptop ya. Dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang
dengan melakukan perbuatan yang baik, ya, kesusilaan. Beda dengan asusila ya, ini kesusilaan, berlawanan dengan asusila. Dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral kurang lebih sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari dapat berbeda ya, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian pembuatan yang dilakukan, sedang etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku, ya. Jadi etika dan moral itu hampir sama ya, limit ya, bersama pengertiannya, tetapi dalam keseharian agak berbeda ya. Itu moral atau moralitas itu adalah untuk menilai perbuatan yang dilakukan. Nah, sedangkan etika adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Nah, ini ada filsuf Aristoteles ya, dalam bukunya dia menyoroti dua bagian ini, yaitu terminus textus, pengertian etika, dan manner dan custom. Ya. Kemudian berikutnya pengertian dan definisi etika para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok perhatiannya. Jadi ada beberapa filsuf atau beberapa ahli yang mendefinisikan etika ini ya agak berbeda, tetapi pada dasarnya bahwa etika itu adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat. Nah, itu etika. Etika adalah pedoman bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis besar. Nah, kenapa kita harus belajar profesi ya? Nah, ini karena di dalamnya kita belajar tentang etika. Nah, ketika seseorang ingin jadi seorang pendidik, seorang guru, maka mereka harus paham betul apa itu etika dan memberlakukan sebagai cerminan dari dirinya sebagai seorang pendidik. Pembentukan sikap, kepribadian moral, dan karakter sosok seseorang guru atau pendidik harus dimulai sejak mahasiswa atau calon guru pendidik memasuki dunia pendidikan, tenaga kependidikan. Nah, ini jadi seperti ini kenapa kita harus belajar profesi ya, profesi kependidikan. Nah, ini maksudnya. Jadi kita harus belajar ketika kita masih mahasiswa. Etika merupakan ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku atau akhlak. Jadi etika membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar, dipandang dari sudut baik dan buruk sebagai suatu hasil penilaian. Etika sebagai filsafat moral atau ilmu yang mendekatkan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Etika dalam perubahannya begitu mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika memberikan manusia orientasi bagaimana ia melayani hidupnya lewat rangkaian aksi keseharian. Jadi itu etika itu setiap saat jadi bukan cuma sewaktu-waktu kita pergunakan dalam kehidupan kita, tetapi setiap saat ya, dalam apapun itu yang kita lakukan, kegiatan apapun itu kita lakukan, itu
ya tetap ada nilai-nilai etikanya. Nah, selanjutnya ada beberapa ini para ahli yang memberikan pendapatnya tentang etika. Etika itu nanti kalian membacanya. Ada beberapa ya, secara umum etika memiliki sikap jujur, ya, optimis, kreatif. Etika mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik. Etika mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif. Kemudian etika mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengenal teks. Nah, secara khusus, ini berpakaian rapi. Jadi ini bagian dari etika kalau kita berpakaian yang rapi, bersih, sopan. Jadi berpakaian rapi tidak dibilang berpakaian bagus, tapi berpakaian rapi, bersih, dan sopan. Jadi ketika kita pakai celana jeans yang robek-robek biar mahal harganya, itu kita tidak beretika itu. Apalagi kalau dipakai ke kampus. Nah, jadi tidak boleh. Makanya itu tidak boleh. Bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan. Ya. Nah, bergaul, bertegur, sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, itu semua etika-etika yang secara khusus setiap saat bisa dinilai dalam keseharian seseorang, ya, baik siapapun itu. Ya, kita melihat kalau dosennya terus datang berpakaian serampangan, ya mahasiswanya bisa menilai, kenapa ada dosen seperti ini, dosen apa ini, atau datang ke kampus pakai sandal. Nah, itu ya, jadi biar mahal harganya, tapi kalau namanya sandal ya sandal. Kemudian B, mengembangkan iklim penciptaan karya iptek yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan. Nah, ada ini macam-macam etika, nanti kalian membacanya sendiri. Etika ibu memberikan, kemudian ada etika normatif, ya, ada etika sosial, ada etika moral. Jadi kalau ditanya berapa macam etika yang dipahami, yang ditahu, nah bolehlah itu, tapi tetap memberikan contoh-contohnya, ya, apa yang dimaksud dengan etika sosial. Misalnya seorang pejabat pemerintah negara dipercaya untuk mengelola uang negara. Uang milik negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang. Ya, nah ini yang kita bilang korupsi. Nah ini yang artinya tidak mempertanggungjawabkan, ya. Nah, yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi itu bukan uangnya. Karena kalau dia tidak punya etika sosial kalau seperti itu. Nah, etika moral. Etika moral berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral, tidak bermoral, ya. Nah itu, ini kalau sudah mahasiswa orang tidak perlu lagi dijelaskan, ya. Pasti itu etika bermoral. Nah, banyak tuh yang biasa kita bilang jijik deh saya melihatnya, ini orang tidak ada moralnya. Nah, gitu. Itu salah satunya apa itu, ya. Kalau kita melihat di kampus, kalau bukan dosennya, biar sudah dilihat bilang ada orang di situ, tetap dia berciuman di situ. Karena tidak ada moralnya. Benar pikir, siapa itu? Bukannya dosenku, bukannya temanku. Berpikir begitu, dia lihat itu tidak ada orang di sekelilingnya. Dia tidak anggap itu orang yang di sekelilingnya, bilang itu manusia yang bisa melihat kita, menilai kita bahwa tidak ada moralnya ini biasanya.
orang-orang kita sering katakan, waduh, itu orang tidak ada moralnya. Nah, pengertian pendidik. Ya, pengertian pendidik memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Ya. Pendidik beberapa ya, dari beberapa masalah. Ya, sebentar ya, Nanda. Ya, kemudian selanjutnya dari istilah-istilah sinonim di atas. Pendidik dalam pengertian yang sederhana, pendidik adalah ya, jadi ini nanti silakan membaca perbedaan pendidik dan guru. Ya, ini pengertian guru. Ada dijelaskan di sini pengertian guru. Guru-guru, ya, pengertiannya guru itu. Apa itu guru? Nanti ini bahan Ibu kirim. Nah, apa peran dan fungsi guru? Ya, di sini juga sudah dijelaskan, sangat jelas. Nah, selanjutnya supaya kita tidak terlalu jauh ke dalam, mari kita dulu mendengarkan video yang akan menjadi tugas kita nanti. Nah, kita dulu membaca ya bagaimana profesi guru itu. Melalui interaksi edukatif secara terpola volatile. Nah, guru ini merupakan sebutan bagi jabatan, posisi, atau profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikannya melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Ini yang dengar suaranya? Harus memenuhi Dengar Ibu. Oke. Dengar Ibu. Iya. Beberapa aspeknya, yaitu dia terpola, formal, dan sistematis. Kalau nggak formal Bu, disebutnya guru juga nggak? Coba teman-teman ingat, kalau di pendidikan non formal kira-kira mereka sebutnya guru atau lainnya. Gitu ya. Di sekolah-sekolah non formal seperti kursus atau les atau apa, biasanya ada yang menyebutnya dengan tutor, dengan mentor, ya kan, atau trainer dan lain-lain. Maka istilah-istilah itu menjadi berbeda. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Banyak sekali ternyata ya tugas guru. Nah, ini semua dilakukan pada jalur pendidikan formal. Nah, ini undang-undang nih yang bilang. Jadi disebut guru itu nanti kalau dia di pendidikan formal. Nanti kalau di pendidikan lain kita boleh sebut sebagai guru, master, suhu, dan lain-lain ya, sebutannya bukan guru. Karena undang-undang bilang disebut guru profesional itu kalau dia jalurnya formal. Nah, ini pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Karena kalau pendidikan tinggi nanti disebutnya sebagai dosen. Oh, ada beda nama lagi ya.
Nah, seorang guru dikatakan profesional bila sudah melaksanakan tugas dengan mencirikan penampilan, kemudian dia juga melakukan pengabdian, dan pelaksanaan tugas ini fokus pada keahliannya baik secara konten materi maupun metode. Nah, keahlian yang dimiliki guru ini adalah pengakuan formal, jadi diakui keahliannya secara formal baik melalui sertifikasi, akreditasi, atau lisensi. Sertifikasi, akreditasi, atau lisensi yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga keterampilan pendidikan ataupun dikeluarkan oleh organisasi profesi. Ya, guru-guru profesional. Nah, kemudian kita masuk ke tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru ini dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, tanggung jawab guru secara pribadi. Secara pribadi, seorang guru itu bertanggung jawab atas keilmuannya. Ya, kemudian dia juga secara terus-menerus harus bisa mengembangkan keahliannya dalam rangka pengabdian dan tugas profesi. Jadi guru ini secara pribadi ya, dia punya tanggung jawab atas keilmuan yang dimiliki, maka harus terus-menerus belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan ilmunya sebagai wujud pengabdian diri sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sosial. Secara sosial, guru itu mempunyai tanggung jawab moral terhadap kehidupan individu lain. Waduh, berat ya tanggung jawab kita ya, dalam kerangka kepentingan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi memang secara sosial kalau kita lihat, guru memang menempati tempat yang cukup baik atau cukup ini ya, situasinya kalau guru di lingkungan masyarakat ini memang betul-betul punya status yang prestis menurut di beberapa tempat. Dan ini menjadi tanggung jawab moral guru kepada masyarakat, karena selalu guru itu dianggap pintar, bijaksana, kemudian juga biasanya akan dimintai bantuan untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Ini guru. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab secara intelektual. Secara intelektual, guru ini bertanggung jawab atas pengetahuan yang dimiliki. Kemudian juga harus bertanggung jawab untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka sebagai seorang guru, kita nggak boleh kudet ya, kurang update gitu, nggak boleh. Kita harus betul-betul update dan mengikuti perkembangan sesuai zamannya. Sehingga secara intelektual, pengetahuan dan pemahaman kita terjaga keabsahannya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab guru secara moral spiritual. Secara moral spiritual, guru ini kan bagian dari komunitas lingkungannya dan sebagai bagian dari makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Jadi secara moral itu kita bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, dan secara spiritual kita bertanggung jawab kepada Tuhan masing-masing. Nah, ini adalah tanggung jawab guru. Nah, kemudian kita masuk ke ciri profesi guru. Ciri-ciri profesi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 5 ayat 1. Yang pertama, seorang guru itu seharusnya memiliki minat, bakat, panggilan jiwa, dan idealisme. Ini yang harus dimiliki seorang guru. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakangnya sesuai dengan bidang. Tadi kualifikasi pendidikan minimal apa teman-teman, kemarin sudah kita bahas ya, minimal S1 atau D4. Kemudian latar belakang pendidikannya harus sesuai. Kalau sekarang ini kuliahnya matematika, besok ngajarin matematika juga. Jangan kemudian ngajar tata boga. Kalau tata boga itu ilmu matematikanya untuk ini ya, nimbang bahan makanan. Kemudian profesi guru juga memiliki kompetensi yang diperlukan, jadi kompeten di bidangnya. Kemudian mematuhi kode etik profesi, karena di setiap profesi pasti ada kode etiknya masing-masing. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, tentu setiap orang juga punya hak dan kewajibannya.
Kemudian memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Ini penting. Seseorang dikatakan profesional kalau sudah mendapatkan imbalan yang sesuai atau penghasilan yang sesuai. Kemudian memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Jadi ada jenjang karir ya. Kalau di keguruan itu juga ada kenaikan pangkat misalnya dan seterusnya, itu ada. Kemudian ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Ada biasanya perlindungan hukum ini digawangi atau ditanggung oleh organisasi profesi. Dan ini yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang berbeda. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan bahwa tugas guru itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi profesional. Fungsi profesional itu kita bagi menjadi 3, ada mendidik, mengajar, dan melatih. Wah, ini sepertinya mirip-mirip juga ya. Nah, kalau mendidik itu apa? Mendidik itu lebih ditekankan pada pembentukan jiwa dan karakter ya, karakter kepribadian. Ini mendidik. Kalau mengajar, bedanya apa? Nah, kalau mengajar itu lebih menekankan atau lebih fokus pada pengembangan kemampuan penalaran. Jadi lebih ke kognitifnya. Jadi kalau melatih itu menekankan pada kemampuan penerapan teknologi atau keterampilan. Maksudnya ini keterampilannya. Tidak harus teknologi tapi bisa keterampilan yang lain. Jadi kalau secara umum kita cocokkan fungsi profesional itu ya. Kalau mendidik itu lebih ke afektif, kalau mengajar itu lebih ke kognitif, dan kalau melatih itu ke psikomotor. Ini jadi 3 domain. 3 domain pendidikannya oleh para pakar yang sudah biasa kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah fungsi kemanusiaan. Fungsi kemanusiaan ini utamanya adalah membina potensi, bakat, talenta, atau kebisaan anak didik kita. Dan tugas kita adalah membimbing, melayani, mengarahkan, menolong, memotivasi, dan memberdayakan sehingga anak-anak ini terbentuk menjadi sosok-sosok atau generasi yang sukses karena bisa melaksanakan sesuatu sesuai dengan bidang atau potensinya optimal. Kemudian yang ketiga adalah misi kewarganegaraan. Di sini guru wajib membuat atau mewujudkan anak didik yang merupakan warga negara yang baik. Negara yang baik itu punya sikap-sikap patriotik gitu ya. Kemudian semangat kebangsaannya tinggi, disiplin, dan yang paling penting adalah taat kepada undang-undang yang berlaku di negara kita. Selanjutnya ada kode etik guru di Indonesia. Ini khususnya guru Indonesia ya. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Sama seperti tadi ya. Jadi itu termasuk salah satu tugas guru untuk mengantarkan generasi-generasi yang cinta Pancasila, berjiwa Pancasila. Selanjutnya, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru juga harus berusaha memperoleh informasi tentang peserta didiknya sebagai bahan untuk melakukan pembinaan gitu. Jadi kalau jadi guru ya jangan cuek-cuek amat, paling tidak kita harus tahu latar belakang informasi tentang siswa-siswi kita supaya kita tahu bagaimana cara membinanya. Kemudian guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. Jadi suasananya dienaki lah, yang penting goalsnya tercapai. Kemudian guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid, masyarakat sekitar, membina peran serta dan tanggung jawab terhadap pendidikan. Ini adalah secara sosial ya. Kemudian guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Oke, sepakat ya. Selanjutnya, guru memelihara hubungan profesi, jadi antar teman-teman yang sama profesinya itu dipelihara hubungan baiknya sehingga semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosialnya terjadi.
Kemudian guru secara bersama-sama memelihara mutu organisasi PGRI, karena dalam hal ini kita berbicara profesi guru ya, maka tidak lepas dari PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian guru. Dan yang terakhir, guru memelihara segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Manut sama pemerintah ya. Oke, selanjutnya ada tujuan etika keguruan. Yang pertama, seorang guru ini harus menjunjung tinggi martabat profesi. Kita harus bangga dengan profesi kita masing-masing. Kemudian menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Ya, tujuan dari kode etik, supaya kenapa kok ada kode etik guru gitu ya, kenapa sih Bu, kan nggak terlalu penting ya, kenapa harus ada kode etiknya begitu. Nah ini teman-teman alasannya, dengan kode etik itu sebetulnya tujuannya untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan para anggotanya, kemudian juga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, supaya teman-teman bisa lebih mengabdi ke masyarakat, bisa lewat sekolah, bisa lewat perumahan, bisa lewat kelurahan dan lain-lain. Kemudian juga untuk meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasinya itu sendiri. Jadi secara nggak langsung dengan adanya organisasi profesi ini semua tertantang untuk menjadi lebih baik dan berkualitas. Itu teman-teman, maka dengan kita mengenali semua unsur-unsur profesi guru, mari kita perkuat konsep diri dalam profesi kependidikan. Kita menyiapkan diri ya, konsep diri atau menyiapkan diri sendiri untuk pencapaian-pencapaian profesi kependidikan. Mantapkan hati, mantapkan jiwa, pupuk dengan semangat dan positive vibes, serta mindset yang positif untuk bisa mencapai nantinya profesi impian kita. Salah satunya adalah profesi pendidik profesional. Oke teman-teman, itu adalah materi kita hari ini, cukup singkat ya, karena hanya 15 menit. Semoga manfaat dan teman-teman boleh lengkapi materi ini jika masih banyak yang kurang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua, semoga selalu sehat. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai matematika untuk anak usia dini. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah memahami tentang pengertiannya, kemudian prinsip, kemudian berbagai metode. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang belum kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, mungkin karena kemarin kita sudah belajar tentang definisi atau pengertian dari matematika, maka sekarang kita akan lihat bagaimana persepsi masyarakat tentang kemampuan matematika pada anak. Nah, yang tidak bisa kita pungkiri teman-teman bahwa masyarakat kita menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit, dan ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Momok yang menjadi ketakutan para siswa adalah ketika mereka belajar matematika. Lalu siapa kira-kira yang harus disalahkan ya? Ya, ini ada Ibu kirim ya linknya yang tadi. Kemudian Ibu mau kirim nanti Ibu kirim ya yang tadi di Syam. Oke, materi tadi yang tadi itu. Nah, yang pertama itu ini yang menjadi YouTube yang kita dengarkan bersama tadi, itu menjadi tugas individu. Ini linknya, silakan bisa diambil toh.
Bisa Ibu. Iya, ketua kelasnya itu bisa bagi. Kemudian ini menjadi tugas individu. Silakan mereview ya masing-masing. Boleh tambahkan teori ambil dari tempat yang lain, boleh tambahkan di situ. Nah, yang menjadi pokok itu adalah etika guru. Tadi juga kita sudah menjelaskan di materi itu tentang etika guru. Nah, silakan buat dalam format 2 lembar. 2 lembar diketik. Jangan lupa tulis namanya. Kemudian dikirim di Syam Oke. Ya, jadi direview di 2 lembar. Ketiknya 1,5 spasi. Kemudian dikirim di Syam Oke. Ibu sudah buka ruangnya. Silakan kirim di situ. Jangan lupa tulis namanya. Jadi, sepertinya terbuka hanya untuk 3 hari ya, 4 hari. Nanti kalian cek di situ. Kirim itu tugas pertama. Jadi masih dalam bentuk Word. Tugas individu pertama. Ya, karena seperti yang Ibu mungkin sudah pernah jelaskannya, kita 3 kali nih. 3 kali tugas individu ya. Baru masuk tugas kelompok. Ketua tingkat sudah ada bagi kelompok kah? Ibu sudah pesan? Ketua tingkat? Belum juga ya? Sudah ada kelompoknya kah? Belum ada Ibu. Waduh, itu terlambat ini. Buat kelompok nak ya. Kelompoknya, jadi ketua tingkat saja yang buat kelompok. Kelompok nomor berdasarkan nomor urut absen. Nomor 1 sampai 5 kelompok 1. Nomor urut 6 sampai 10 nomor kelompok 2 dan seterusnya. Jadi adil ya. Sesuai dengan nomor urut. Izin bertanya Ibu, untuk yang tugas individu itu minimal 2 lembar atau maksimal 2 lembar? Kenapa Nanda? Kenapa? Untuk tugas individunya Ibu, minimal 2 lembar atau maksimal 2 lembar? Oh ya, 2 lembar. Maksimal 2 lembar. Ya. Jadi 2 lembar. Nggak boleh 1 lembar juga. Baik Ibu, 2 terima lembar kasih. 1,5 spasi. Jadi sudah jelas itu. Tidak ada tambah kurangnya. Karena itu nanti mau dibuat PPT. Jadi karena dalam bentuk file gitu. Nah, Ibu bisa tahu sih kalau ada orang mau copy paste. Jadi bukan hanya karena ditulis tangan bisa ditahu, tapi jangan lupa di tanda tangan di bawahnya, di bawah nama. Semua yang tidak tanda tangan tidak kuperiksa itu. Semua harus tanda tangan. Jadi nama, nomor, kemudian tanda tangan. Ya, tugas individu 1. Kemudian dikirim di Syam Oke. Karena jelas di situ ya. Kapan dikirimnya. Jadi nama filenya itu namanya sendiri di atas supaya nanti kalau Ibu
kumpulkan ini tugas, kalau Ibu unduh semua itu, oh jelas, oh ini sudah ada di dalam 2, 1, sudah ada tugas 2-nya, tugas satunya, jadi itu kan dikumpulkan nanti. Tidak bahwa dibuka dulu baru repot kita itu. Kalau buka dulu sudah masukkan tugas tidak ini. Tapi kalau dia menjadi dia tuliskan di situ sebagai ininya, nama filenya ya jelas sekali. Ya, jadi singkat bagi kelompok 1 sampai 5, kelompok 1, 6 sampai 10, kelompok 2 dan seterusnya. Kalau ada lebihnya dimasukkan di kelompok 1. Kalau ada lebihnya, misalkan lebih 1 orang, masuk di kelompok 1. Kalau lebih 4 orang, biarkan saja 4 orang itu satu grup. Ya, ada pertanyaan? Iya, buka kamera. Ketua tingkat bisa ngambil ini. Foto dan nanti dikirim di Syam Oke. Tiga, 2, 1. PT IKA ya. Kaliannya PT IKA. Iya, Bu. PT IKA angkatan 2022. Oke. Kalau ketua tingkat jangan lupa foto ini, baru dikirim di Syam Oke sebagai bukti kuliahnya. Tadi ambil linknya dari mana ini, Nak? Kamu bikin di Syam Oke. Halo. Linknya ini ambil dari ini toh, pakai Syam Oke toh? Tidak. Bukan, Ibu. Bisa kirim nanti ini fotonya di situ. Di bukti kuliah di jadwal hari ini. Bisa, tidak bisa ya? Tidak bisa, Ibu. Kirim kalau begitu. Angkatan 2022 ini ya. Nanti Ibu yang kirim. Ada, saya sudah ambil ini juga. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup ya. Sudah itu cantik-cantik semua. Yang cowok-cowok itu, ini yang tidak buka kamera ini. Kira-kira ini masih pakai daster. Terus yang cowok-cowoknya tidak tahu di mana berada. Terus tempat tidur kah? Atau di kampus ini. Jadi nanti kita akan kuliah hibrid ya. Kalau persentase kelompok kita akan berada di kampus. Jadi misalkan kelompok 1 dan 2 persentase di kampus, yang lainnya dari rumah tetap menggunakan link. Karena ruangan kita di kampus kecil-kecil. Jadi agak kepanasan kita kalau kita masuk semua ini. Ya, jadi akan dibagi kelompok di hibrid. Jadi kalau minggu berikutnya lagi kelompok 3 dan 4, maka kelompok 1, 2, dan seterusnya dari rumah. Jadi kita akan berbagi seperti itu setelah tugas-tugasnya ini masuk ya.
Setelah tugasnya masuk, baru kita buat kelompok. Kita buat materi kelompok dan kelompoknya itu kita akan hybrid, ada luring, ada daring. Ya, cukup. Masih ada yang mau dipertanyakan kah? Mungkin sudah tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya di sini. Tutup. Atia, simpulkan dulu dari anunya Ibu. Apa? Cepat langsung keluar.